Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mungkin peribahasa ini cocok bagi para pemimpin dunia, bagaimana tidak? Harapan dari setiap pemimpin dunia adalah meninggalkan nama baik dan juga legacy kalau sudah turun jabatan. Tapi nama baik juga menjadi taruhan kalau menatap proses demokrasi atau pemilu untuk mempermudah langkah menuju periode selanjutnya. Tapi penanganan COVID-19 menjadi pertaruhan saat ini soal popularitas para pemimpin dunia, baik yang akan mengakhiri masa jabatannya atau mungkin ingin melanjutkan kembali masa jabatannya. Kita ulas di pagi hari ini, Corona dan popularitas pemimpin dunia. Kita lihat beberapa pemimpin dunia tentunya mengalami popularitas yang menurun akibat dinilai salah menangani pandemi Corona di negaranya, yang membuat popularitas menurun. Yang pertama, Perdana Menteri Jepang yaitu adalah Shinzo Abe, di mana Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang terlama. Abe pernah tercatat menjabat di tahun 2006 hingga 2007, lalu mengundurkan diri dan kembali lagi menjabat sejak di 2012 hingga dengan nanti 2021 mendatang. Nah, selama menjabat, Abe dikenal dengan program ekonominya bernama Abenomics. Kebijakan ini menargetkan berakhirnya stagnasi ekonomi, yakni berupa kebijakan moneter yang lebih longgar, penerapan stimulus dan juga reformasi struktural. Nah, untuk kebijakan luar negeri, Abe berhasil menjalin hubungan yang mesra antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Namun sayang seribu sayang, akibat penanganan corona di Jepang, Abe dikritik karena menempuh pendekatan lunak dalam menangani corona. Jadi, Jepang dinilai tidak seperti Korea Selatan yang begitu energik melakukan pengujian massal dan juga isolasi wilayah. Penanganan corona oleh Abe mendapat dukungan positif hanya 29%. Sementara itu 52% mengkritik penanganan corona yang dilakukan oleh Abe. Hal ini tentunya membuat popularitas dari Shinzo Abe hanya menjadi kurang lebih 40% saja. Ini menurut Kyodo News, bahkan juga banyak yang mengkritik dan meminta Shinzo Abe untuk mundur. Yang selanjutnya tentunya adalah sang pemimpin kontroversial di dunia ini, siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini memang cukup kontroversial terkait dengan kebijakannya, yaitu mulai dari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, ada pembangunan tembok perbatasan AS dan juga Meksiko, melarang produk Huawei di Amerika, hingga tarif bea impor barang China yang menyulut api perang dagang. Trump juga sempat terlibat ketegangan geopolitik antara AS dan juga Iran akibat terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani yang tentunya membuat harga minyak terombang-ambing di pasar global beberapa waktu lalu. Hingga membuat juga pemerintah Iran mengeluarkan surat penangkapan untuk Donald Trump atas tuduhan pembunuhan Soleimani. Tapi untuk penanganan corona ternyata Trump juga dinilai lambat yang membuat angka kasus positif di Amerika Serikat tertinggi di dunia alias juara satu Amerika Serikat, yaitu 2,7 juta orang yang positif corona, 130 ribu orang meninggal dunia dan juga 841 ribu yang sembuh. Penanganan corona juga oleh pemerintah Amerika Serikat dikritik oleh mantan presiden Amerika yaitu Barack Obama. Dan saat ini Amerika Serikat menjadi epicentrum dari COVID-19 atau corona yang paling tinggi terpapar di dunia. Jajak pendapat juga yang dilakukan oleh Gallup ini memperlihatkan bahwa popularitas Trump hanya berkisar kurang lebih 43% saja dan tingkat ketidaksepakatan mencapai 54%. Kalau dibandingkan pada bulan Maret, popularitas Trump ini mencapai kurang lebih 49% dan tingkat ketidaksepakatan mencapai 45%. Agak was-was sebenarnya Bapak Donald Trump ya, karena akan menghadapi pemilu di bulan November di tahun 2020 dan mempertaruhkan kedudukannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Apakah lanjut atau mungkin terjungkal? Kita lihat nanti. Dan yang ketiga juga yang menuai kontroversi adalah Jair Bolsonaro, yaitu adalah Presiden Brasil. Jadi sejak awal memang Bapak Bolsonaro ini meremehkan virus corona. Bahkan di awal krisis corona, ini Bolsonaro menyebut kalau corona itu hanya sebagai flu kecil. Ia juga lebih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan. Bolsonaro juga menilai bahwa gubernur-gubernur yang berada di Brasil atau negara-negara bagian Brasil ini gegabah untuk melakukan lockdown dan juga karantina wilayah yang membuat efek domino terhadap ekonomi yang lebih buruk daripada virus corona. Dan saat ini tentunya kalau kita lihat grafisnya atau grafiknya, Brasil menduduki runner up di bawah Amerika Serikat dengan jumlah positif corona nomor 2 terbanyak, yaitu kurang lebih ada 1,45 juta orang yang positif. Dan juga disebut-sebut ini, Presiden Brasil ini adalah sebagai presiden yang terburuk menangani
corona di negaranya. Bahkan Forbes juga mengungkap bahwa popularitas Bolsonaro itu hanya sekitar kurang lebih 28 sampai dengan 30% rentang popularitas dari Bolsonaro. Dan juga jajak pendapat yang dilakukan oleh Datafolha ini menunjukkan popularitas Bolsonaro hanya kurang lebih 33% popularitasnya. Sementara popularitasnya ini kalah jauh dari Luis Henrique Mandetta, yaitu seorang mantan Menteri Kesehatan yang dipecat oleh Bolsonaro. Popularitas Mandetta ini yang dipecat oleh Bolsonaro mencapai kurang lebih 76% saat ini di Brasil. Nah, kalau kita lihat tadi beberapa pemimpin yang cukup kontroversial yang membuat popularitasnya menurun, ada juga para pemimpin dunia yang berhasil memperoleh popularitas baik karena dinilai mampu mengendalikan corona di negara mereka. Kita lihat yang pertama adalah Angela Merkel, yaitu adalah kanselir Jerman yang sudah 4 periode sejak tahun 2005 menjabat kanselir dan nanti masa jabatannya berakhir di tahun 2021. Merkel juga dinilai melakukan penanganan corona dengan baik dan juga benar karena berhasil menaikkan persentase tingkat kesembuhan pasien dan juga menekan angka kematian karena corona. Di Jerman, kasus positif mencapai 196.000 orang, tapi jumlah pasien sembuhnya juga banyak, yaitu 180.000 orang. Berarti ada sekitar 16.000 orang saja yang terpapar hingga saat ini. Nah, jaringan laboratorium diagnostik juga di Jerman ini dipuji berbagai negara karena merespon cepat soal pandemi corona. Dan pada awal April, Jerman tentunya melakukan kurang lebih ada 100.000 tes swab dalam satu hari. Hal ini juga memungkinkan penelusuran lebih banyak terkait dengan pembawa virus corona jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Nah, survei yang dilakukan oleh Forschungsgruppe ini menunjukkan popularitas Merkel terkerek 11% atau naik menjadi kurang lebih 79%. Nah, ini popularitas yang tinggi ini juga kabarnya Merkel tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai kanselir. Agak disayangkan sebenarnya karena beberapa warga Jerman masih menginginkan Angela Merkel untuk menjadi kanselir Jerman. Yang selanjutnya masih sama-sama seorang perempuan atau wanita juga, yaitu Jacinda Ardern, ini datang dari Selandia Baru. Jadi Ardern mengklaim bahwa telah menang melawan corona. Menurut Duta Besar tentunya Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan juga Tonga, ini Bapak Tantowi Yahya, ada 5 hal sebenarnya yang menunjang kesuksesan Selandia Baru untuk menangani corona. Pertama, pemerintahnya bisa mempelajari secara matang-matang langkah-langkah apa yang akan dilakukan karena Selandia Baru adalah negara yang terakhir terdampak corona. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah selalu berdasarkan pertimbangan akademisi dan juga ahli, baik medis dan juga ekonomi tentunya, kalau membuat sebuah peraturan ataupun mungkin keputusan. Nah, yang ketiga adalah pemerintah pusat dan juga daerahnya memiliki koordinasi yang baik untuk mempermudah kebijakan yang dikeluarkan. Yang keempat adalah sumber berita terverifikasi, jadi masyarakat tidak mudah untuk terpapar hoax ataupun berita bohong. Yang kelima adalah dukungan masyarakat yang sangat patuh terhadap aturan dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Harus digarisbawahi pemerintah, masyarakatnya patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya kalau kita lihat Ardern ini membuat popularitas Jacinda Ardern ini menjadi 63%. Kalau kita lihat ya, 63% popularitasnya naik. Sama seperti dengan Partai Buruh yang merupakan partai politik dari Jacinda Ardern juga melambung tinggi menjadi kurang lebih 59% tingkat popularitas untuk Partai Buruh. Nah, ini tentunya menjadi modal bagi Ardern untuk menghadapi pemilu di tahun ini. Kayaknya Jacinda Ardern agak lowong melenggang kangkung begitu ya untuk bisa menghadapi pemilu di tahun 2020 ini. Selanjutnya kita lihat lagi siapa saja yang dinilai atau popularitasnya naik. Yang ketiga begitu adalah Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte yang menikmati juga keuntungan dari kenaikan popularitasnya hingga kurang lebih 71%. Jadi ini merupakan tingkat tertinggi sejak ia berkuasa di tahun 2018 lalu. Sama seperti Conte, popularitas Presiden Prancis juga, Emmanuel Macron, juga meroket hingga dengan 14% sejak Februari lalu. Hingga mencapai kurang lebih 51% tingkat popularitasnya. Dan menjadi dukungan yang paling kuat sejak Juni 2018. Kalau Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, awalnya sebenarnya dikritik karena dinilai lamban menangani pandemi corona. Tapi setelah terjangkit virus corona, ia justru mengalami kenaikan. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Johnson juga mencapai kurang lebih 52%. Dan pada survei yang dilaksanakan oleh YouGov dan menunjukkan kalau kenaikan ini dibandingkan dengan bulan Februari lalu. Kalau di Kanada ada Perdana Menterinya yaitu Justin Trudeau, ini mengalami kenaikan popularitas sampai dengan 74%.
dan Partai Liberal yang dipimpin oleh Trudeau juga mendapat dukungan yang luas. Anda pasti bertanya-tanya, Indonesia gimana popularitas pemerintahan atau mungkin presidennya dalam menangani corona? Kita lihat ya sama-sama. Ini dia. Walaupun belum ada survei yang menunjukkan tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Pak Jokowi untuk menangani corona, tapi nampaknya ketidakpuasan kinerja pemerintah dalam hal ini adalah menteri-menteri hadir dari Pak Presiden sendiri, artinya dari internal pemerintah sendiri. Dan dalam video ataupun tayangan yang sempat viral beberapa waktu lalu, Pak Jokowi ini marah kepada para menterinya. Presiden menyebut, kalau saya melihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini juga nggak punya perasaan. Nah, Presiden Jokowi meminta kepada para menterinya tentunya untuk membuat kebijakan luar biasa atau extraordinary guna menangani krisis akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan juga tentunya bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan tak segan-segan untuk merombak kabinet atau reshuffle. Kalau para menteri masih membuat kebijakan yang biasa-biasa saja seperti dengan kondisi normal. Presiden Jokowi juga berucap bahwa dirinya mempertaruhkan reputasi politiknya. Ya walaupun Pak Jokowi sebenarnya sudah tidak akan lagi mencalonkan di tahun 2024, tapi reputasi politik guna memberi contoh pada bawahannya untuk serius dan juga berani mengambil risiko dalam mengatasi permasalahan COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Semoga kita berharap begitu ya, teguran dari Pak Presiden ini membuat kinerja-kinerja menteri makin serius menatap permasalahan corona dan juga termotivasi untuk kerja lebih giat dan juga serius. Jadi kalau nanti sudah tidak menjabat lagi, yang dikenang adalah keberhasilan kerjanya tentunya, bukan kegagalan kerjanya.